Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler pada hari ini, Minggu 3 Juli 2022 bersama saya Karisma Ningtyas. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Sahabat, untuk berita pertama, kasus COVID-19 terus menunjukkan kenaikan. Menteri Kesehatan menyebut lonjakan kasus telah diprediksi dan sedang menuju puncaknya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprediksi puncak lonjakan kasus COVID-19 akibat subvarian BA4 dan BA5 akan terjadi pertengahan hingga akhir Juli 2022. Budi menyebut puncak kasus COVID-19 akan berada di sekitar 19.000 kasus per harinya. Namun menurut ukuran WHO, kondisi COVID-19 di Indonesia kini dalam ukuran terkendali. Amati juga berapa cepat sih puncaknya dicapai? Itu rata-rata antara 28 sampai 34 hari sejak ditemukan varian BA4, BA5 di negara tersebut. Jadi cepat sampai puncak. Di Portugal seperti itu, di Australia seperti itu, di Afrika Selatan juga seperti itu. Jadi karena Indonesia ditemukannya itu sesudah Lebaran, kalau kita balik lagi mengikuti pola di 3 negara yang lain, puncaknya kira-kira minggu kedua Juli, minggu ketiga Juli. Nah sekarang pertanyaannya, seberapa parah itu di Indonesia? Saya bilang adalah, yaitu tadi, puncaknya kira-kira akan tercapai di 18 sampai 19 ribu kasus. Sekarang kan masih 2 ribuan kasus, ya. Kemudian itu nanti akan tercapai dalam waktu singkat. Nah soalnya yang penting buat kita adalah kasus ini naik supaya teman-teman konteksnya paham. WHO kan punya standar PPKM ya, level 1, 2, 3. Level 1-nya dia itu 20 kasus per minggu per 100.000 penduduk. 20 per 100.000 penduduk per minggu itu adalah level 1. Kalau ditranslate ke Indonesia itu 7.800 per hari. Sekarang kita masih 2.000. Jadi kalau saya ditanya sebagai Menteri Kesehatan, saya lihat kondisinya masih terkontrol. Kita masih di bawah Singapura yang 5.000 dengan penduduk cuma berapa? 5 juta. Atau di bawah negara-negara Eropa yang 50.000, 60.000 sehari. Kita kan masih terkontrol. Ada kenaikan, tapi nggak usah panik. Kita tetap waspada. Saya senang teman-teman tetap masih pakai masker, ruangan tertutup, karena memang kenaikannya tinggi, tapi masih relatif kecil. Ada di level 3 berarti Pak? Masih level 1 kalau Indonesia masih level. Selanjutnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI turut memberi pandangan soal wacana legalisasi ganja di Indonesia. Ketua Umum IDI menyebut pihaknya tengah mengkaji dan mengumpulkan referensi ilmiah untuk pastikan penggunaan ganja dalam ranah medis aman. Aspek keamanan pasien menjadi prioritas utama bagi IDI dalam berjalannya kajian tersebut. IDI menyebutkan riset harus melibatkan seluruh pihak-pihak yang terkait. Basic risetnya ini menjadi sangat penting. Kita sedang mengumpulkan referensi-referensi ilmiah untuk menjadi satu dasar sebagai usulan. Tapi tentunya sekali lagi poin utama yang harus diberikan pemahaman bahwa kita harus melihat dari aspek patient safety, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat bahwa tentunya di dalam pengobatan apapun itu sebenarnya ada namanya adverse effect atau efek samping yang juga harus diperhitungkan juga. Inilah yang kemudian sedang kita coba gali. Tentunya nanti kita akan berkolaborasi juga dengan stakeholder kesehatan yang lain. Tapi pada dasarnya perlu kita sampaikan, kita sedang mencari referensi ilmiah dan tentunya nanti kita akan mendorong ini menjadi satu bagian dari riset. Dan sahabat, untuk berita terakhir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menerima dukungan untuk maju menjadi calon presiden 2024. Kali ini dukungan untuk Ganjar Pranowo datang dari sekelompok ulama dan santri. Ribuan santri dan ulama di Tulungagung, Jawa Timur gelar deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo. Peserta menilai Ganjar Pranowo adalah sosok yang dekat dengan para ulama. Nah sahabat, itu dia 3 berita terpopuler hari ini. Apa nih topik yang menarik untuk kamu sahabat? Tulis di kolom komentar ya. Pastikan kamu juga sudah like lalu share video ini. Saya Karisma Ningtyas pamit undur diri. See ya!